Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan malam-malam panjang yang sangat menyiksa karena hidung tersumbat total hingga sulit bernapas, disertai kepala yang terasa berat dan berdenyut-denyut tak tertahankan? Rasanya seperti ada tekanan kuat di balik mata dan dahi, membuat mata berair dan pandangan menjadi buram karena pusing yang hebat. Setiap kali mencoba memejamkan mata untuk istirahat, rasa nyut-nyutan di kepala semakin menjadi. Ditambah lagi dengan lendir di hidung yang mampet, membuat Bapak dan Ibu harus bernapas lewat mulut sampai tenggorokan kering dan sakit. Seringkali, kita mencoba mengatasinya dengan meminum obat flu warung, yang membuat ngantuk berat, namun tidak benar menghilangkan rasa pusingnya, atau mengoleskan balsem panas di hidung yang justru membuat kulit iritasi dan perih. Kita bolak-balik mengubah posisi tidur, menumpuk bantal tinggi-tinggi agar bisa bernapas, namun tetap saja tidur nyenyak menjadi barang mahal yang sulit didapat. Akibatnya, esok paginya badan terasa lemas, tidak bertenaga, dan suasana hati menjadi buruk karena kurang istirahat yang berkualitas. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa pusing dan flu yang membandel seringkali disebabkan oleh peradangan pada sinus atau rongga udara di sekitar hidung yang tersumbat oleh lendir? Ketika sinus meradang, tekanan di dalam kepala meningkat. Itulah yang menyebabkan sakit kepala hebat yang seringkali disalahartikan sebagai migrain atau darah tinggi. Kondisi ini jika dibiarkan terus-menerus, bisa memicu infeksi sekunder bakteri yang lebih serius dan membutuhkan pengobatan antibiotik yang keras. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia, saya seringkali merasa kasihan melihat pasien yang datang dengan wajah lelah dan mata sembab karena flu berkepanjangan. Mereka datang dengan keluhan, tidak bisa tidur berhari-hari, nafsu makan hilang karena indera penciuman mati rasa, dan tubuh yang semakin kurus karena sakit. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini dengan niat tulus untuk membagikan rahasia sederhana, namun ampuh dari tanaman herbal yang bisa melegakan napas dan meredakan pusing seketika tanpa efek samping obat kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di Rumah Sehat Kita Bersama, channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk terus belajar memperbaiki kualitas hidup di usia senja ini. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah bukti nyata bahwa semangat untuk hidup sehat, mandiri, dan bebas dari gangguan penyakit ringan, namun menyiksa masih menyala terang di dalam hati Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya membongkar resep rahasia kompres daun mint yang telah terbukti mampu meredakan pusing dan melegakan hidung tersumbat dalam sekejap, saya memohon dengan sangat hormat dan rendah hati, agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu sebagai tanda pendaftaran Bapak dan Ibu di komunitas lansia sehat ini. Gratis selamanya, tanpa biaya sepeser pun. Namun ilmunya insya Allah bisa menyelamatkan masa tua Bapak dan Ibu dari penderitaan sakit kepala yang mengganggu. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu terhubung dengan saya dan mendapatkan tips kesehatan terpercaya yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi positif di kolom komentar di bawah video ini. Silakan tuliskan nama, asal kota, dan kalimat saya siap tidur nyenyak tanpa pusing, agar menjadi doa bersama yang diamini oleh ribuan penonton lainnya di seluruh penjuru Indonesia. Saya akan menyempatkan diri untuk membaca satu persatu dan memberikan tanda hati pada komentar Bapak dan Ibu sebagai bentuk dukungan moral dan apresiasi saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini. Mari kita mulai pembahasan penting ini dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang bernama Ibu Ratna, seorang pensiunan perawat berusia 65 tahun yang sangat teliti menjaga kebersihan rumahnya. Ibu Ratna adalah sosok yang sangat aktif, namun beliau memiliki kelemahan yaitu sangat sensitif terhadap perubahan cuaca dan debu yang seringkali memicu serangan flu berat disertai sakit kepala sebelah. Suatu malam,
Saat hujan deras turun tanpa henti, flu beliau kambuh sangat parah. Hidungnya mampet total dan kepalanya sakit seperti ditusuk-tusuk jarum, membuatnya tidak bisa tidur sama sekali hingga subuh menjelang. Ibu Ratna datang ke tempat praktik saya dengan wajah yang pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya yang terlihat jelas. Beliau mengaku sudah minum obat flu dosis tinggi, namun efeknya hanya bertahan 2 jam saja. Beliau merasa putus asa dan lelah, karena setiap kali musim hujan datang, beliau harus menderita seperti ini berhari-hari. Kata-kata beliau saat itu sungguh menyentuh hati saya. Beliau berkata, "Dokter, tolong saya. Kepala saya rasanya mau pecah, dan saya rindu sekali bisa tidur nyenyak tanpa gangguan napas." Mendengar keluhan itu, saya menyarankan beliau untuk mencoba terapi uap dan kompres daun mint segar yang mudah didapat di pasar. Kisah Ibu Ratna ini adalah cerminan dari banyak lansia di Indonesia yang mengalami masalah sinusitis atau rinitis, alergi yang sering kambuh dan mengganggu kualitas hidup sehari-hari. Beliau nyaris saja menyerah dan pasrah meminum obat tidur agar bisa istirahat. Namun setelah mencoba terapi daun mint selama 3 hari berturut-turut, keajaiban mulai terjadi. Pengalaman Ibu Ratna mengajarkan kita bahwa alam telah menyediakan pereda nyeri dan pelega napas yang luar biasa, yang bekerja selaras dengan tubuh tanpa memaksanya. Untuk memahami mengapa kepala Bapak dan Ibu bisa terasa sangat sakit saat sedang flu, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan di kehidupan sehari-hari. Bayangkan, sebuah balon yang ditiup hingga sangat penuh dan kencang di dalam sebuah kotak sempit yang ukurannya pas-pasan. Dinding balon akan menekan dinding kotak dengan sangat kuat karena tekanan udara di dalamnya yang berlebihan dan tidak bisa keluar. Kotak sempit itu adalah rongga sinus di tulang tengkorak wajah Bapak dan Ibu. Sedangkan balon yang mengembang itu adalah selaput lendir yang membengkak dan penuh cairan ingus yang terjebak. Ketika saluran pembuangan lendir tersumbat karena bengkak, lendir akan menumpuk dan meningkatkan tekanan di dalam rongga sinus, menekan saraf-saraf wajah dan kepala. Inilah yang menyebabkan rasa sakit berdenyut di dahi, pipi, dan sekitar mata yang semakin parah saat Bapak dan Ibu menunduk atau berbaring. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan sehari-hari yang memperparah sumbatan dan sakit kepala ini tanpa kita sadari selama bertahun-tahun? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan adalah kebiasaan membuang ingus terlalu keras atau menyedot ingus masuk kembali ke dalam tenggorokan. Membuang ingus terlalu keras justru akan menciptakan tekanan balik yang mendorong lendir masuk lebih dalam ke rongga sinus, memperparah sumbatan dan risiko infeksi telinga. Saya sering melihat pasien yang saking gemasnya dengan hidung mampet, mereka membuang ingus sekuat tenaga sampai telinganya berdenging. Padahal ini sangat berbahaya bagi gendang telinga yang sudah menipis pada lansia. Menyedot ingus juga sama buruknya, karena lendir kotor yang penuh kuman akan masuk ke lambung dan bisa menyebabkan mual atau gangguan pencernaan. Cara yang benar adalah membuang ingus dengan lembut, satu lubang hidung bergantian, atau menggunakan metode cuci hidung dengan larutan garam fisiologis. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian adalah kurangnya kelembapan udara di kamar tidur, terutama bagi Bapak dan Ibu yang tidur menggunakan AC semalaman. Udara kering dari AC akan membuat selaput lendir hidung menjadi kering, iritasi, dan pecah-pecah, sehingga tubuh merespon dengan memproduksi lebih banyak lendir lagi untuk melindunginya. Lendir yang diproduksi dalam kondisi kering ini biasanya sangat kental dan lengket, seperti lem, sehingga sangat sulit dikeluarkan dan menyumbat total jalan napas. Poin bahaya yang ketiga adalah posisi tidur yang salah saat sedang flu, yaitu tidur telentang dengan bantal rendah atau tanpa bantal sama sekali. Posisi datar ini akan membuat gaya gravitasi menarik lendir menumpuk di tenggorokan dan rongga sinus belakang, memperparah sumbatan, dan memicu batuk di malam hari. Sebaiknya gunakan 2 atau 3 bantal untuk menyangga kepala agar posisi kepala lebih tinggi dari jantung, sehingga lendir bisa mengalir turun ke bawah dan tidak menumpuk di kepala. Bahaya keempat yang juga sangat krusial adalah konsumsi makanan atau minuman dingin, seperti es krim atau air es saat sedang flu. Suhu dingin dapat menyebabkan pembuluh darah di hidung
dan tenggorokan menyempit mendadak vasokonstriksi, yang kemudian diikuti oleh pelebaran pembuluh darah reaktif, vasodilatasi yang menyebabkan hidung semakin mampet. Selain itu, suhu dingin juga bisa melumpuhkan sementara rambut getar silia di saluran napas yang bertugas menyapu kuman dan lendir keluar. Setelah kita menyadari betapa banyaknya kesalahan kecil yang sering kita lakukan saat flu, kabar gembiranya adalah alam telah menyediakan solusi pelega napas yang luar biasa ampuh dan menyegarkan. Solusi ini adalah daun mint atau Mentha piperita, tanaman herbal beraroma wangi semerbak yang sering kita temui sebagai hiasan kue atau minuman. Daun mint mengandung senyawa mentol alami yang memiliki efek analgesik pereda nyeri dan dekongestan, pelega hidung yang sangat kuat, namun aman. Mengapa daun mint bisa menjadi penyelamat tidur Bapak dan Ibu? Jawabannya terletak pada kemampuan mentol untuk menipu reseptor dingin di dalam hidung dan kulit. Saat kita menghirup aroma mentol atau mengoleskannya di kulit reseptor saraf, akan mengirimkan sinyal dingin ke otak yang diinterpretasikan sebagai sensasi lega dan sejuk. Sensasi ini secara refleks akan membuat kita merasa saluran napas lebih terbuka dan aliran udara lebih lancar. Meskipun sebenarnya bengkaknya belum sepenuhnya hilang, selain itu mentol juga memiliki sifat relaksasi otot polos yang sangat baik untuk meredakan ketegangan otot kepala dan leher yang sering menyertai sakit kepala tegang atau tension headache. Efek dingin dari daun mint juga bekerja sebagai vasokonstriktor ringan yang membantu mengecilkan pembuluh darah yang melebar di area kepala, sehingga rasa nyut-nyutan akibat tekanan darah lokal bisa berkurang seketika. Ini ibarat kita menempelkan es batu pada area yang bengkak untuk mengurangi rasa sakit dan radang. Daun mint juga kaya akan antioksidan asam rosmarinat yang terbukti efektif meredakan gejala alergi musiman, seperti hidung gatal dan bersin-bersin. Bagi lansia yang sering flu karena alergi debu atau dingin, daun mint adalah sahabat terbaik yang bisa menenangkan sistem imun yang terlalu reaktif. Aromanya yang khas juga memiliki efek menenangkan pikiran atau sedatif ringan, membantu Bapak dan Ibu untuk lebih rileks dan mudah masuk ke fase tidur yang dalam. Lantas, bagaimana cara mengolah daun mint ini agar menjadi obat pusing dan flu yang ampuh dan bisa digunakan sebagai kompres atau inhalasi? Resep yang akan saya bagikan ini adalah resep kompres dan uap mint segar yang sangat mudah dibuat dan memberikan efek instan. Perhatikan langkah-langkahnya dengan baik, agar khasiat minyak atsirinya tidak menguap percuma. Langkah pertama, siapkan segenggam daun mint segar, kira-kira 10-15 lembar. Pilih yang daunnya lebar dan berwarna hijau tua karena kandungan mentolnya paling tinggi. Cuci bersih daun mint di bawah air, mengalir untuk menghilangkan debu. Lalu, remas-remas atau tumbuk kasar daunnya hingga memar dan aroma mentolnya keluar kuat. Jangan diblender halus. Cukup dimemarkan saja agar minyak atsirinya pecah. Langkah kedua, siapkan baskom berisi air panas mendidih sekitar 1 liter. Masukkan daun mint yang sudah dimemarkan ke dalam baskom air panas tersebut. Segera setelah dimasukkan, uap yang keluar akan beraroma sangat kuat dan menyegarkan. Inilah saatnya melakukan terapi uap. Posisikan wajah Bapak dan Ibu di atas baskom dengan jarak aman, jangan terlalu dekat, agar tidak melepuh. Lalu tutup kepala dan baskom dengan handuk lebar, agar uapnya terperangkap dan fokus ke wajah. Hirup uap mint tersebut dalam-dalam melalui hidung, dan hembuskan perlahan lewat mulut. Lakukan ini selama 10-15 menit sambil memejamkan mata. Uap hangat yang membawa partikel mentol akan masuk ke rongga hidung, mencairkan lendir yang kental, dan membuka saluran sinus yang tersumbat. Sensasi hangat dan dingin yang bercampur akan memberikan rasa nyaman yang luar biasa di wajah dan kepala. Langkah ketiga, setelah air di baskom mulai hangat kuku, tidak panas lagi, ambil handuk kecil atau waslap bersih. Celupkan ke dalam air rendaman daun mint tersebut. Peras sedikit agar tidak terlalu basah menetes. Lalu tempelkan kompres daun mint hangat ini ke dahi, pelipis, dan area sekitar hidung serta mata. Diamkan selama 15 menit sambil berbaring rileks dengan mata terpejam.
Kompres hangat yang mengandung sari daun mint ini akan bekerja ganda. Suhu hangatnya melancarkan peredaran darah di area wajah dan merilekskan otot yang tegang. Sedangkan aroma mentolnya terus bekerja meredakan sakit kepala melalui penyerapan kulit dan penciuman. Lakukan kompres ini di malam hari sebelum tidur, dijamin Bapak dan Ibu akan merasa jauh lebih tenang. Nyeri kepala mereda dan hidung plong siap untuk tidur nyenyak. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan bertanya, "Dok, masa cuma daun mint bisa ngalahin obat sakit kepala?" Salah satunya adalah Ibu Ratna, yang tadi saya ceritakan di awal video. Beliau awalnya skeptis, karena terbiasa dengan obat kimia yang berefek cepat. Namun, karena sudah putus asa tidak bisa tidur, beliau akhirnya mencoba terapi uap dan kompres ini. Keajaiban terjadi pada malam pertama percobaan. Saat Ibu Ratna menghirup uap mint, beliau merasakan sensasi klik di hidungnya, seolah ada sumbatan yang terbuka. Lendir yang tadinya mampet, mulai mengalir keluar dengan encer, dan tekanan di kepalanya berangsur-angsur berkurang. Setelah dikompres, beliau merasa sangat rileks, dan akhirnya bisa tertidur pula selama 6 jam, tanpa terbangun karena sesak napas. Esok paginya, beliau bangun dengan tubuh yang jauh lebih segar, dan kepala yang ringan. Selain meredakan pusing dan flu, daun mint juga bisa dikonsumsi sebagai teh herbal yang memberikan manfaat kesehatan tambahan dari dalam tubuh. Caranya, seduh 5 lembar daun mint segar dengan air panas di dalam gelas, diamkan selama 5 menit dengan ditutup rapat, lalu tambahkan sedikit madu murni. Minumlah teh mint hangat ini perlahan-lahan untuk menghangatkan perut dan tenggorokan. Manfaat minum teh mint antara lain meredakan sakit tenggorokan dan batuk kering, karena mentol memiliki efek antitusif atau penekan batuk alami. Teh mint juga sangat ampuh mengatasi masalah pencernaan, seperti perut kembung, mual, dan kram perut yang sering menyertai masuk angin. Bagi lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan atau mah ringan, teh mint bisa menjadi minuman penenang perut yang sangat efektif. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan dan kehati-hatian agar Bapak dan Ibu tetap aman. Peringatan pertama, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat penyakit GERD atau asam lambung naik yang parah, hati-hati dalam meminum teh mint. Daun mint bisa merilekskan katup kerongkongan bawah, yang pada beberapa orang justru bisa memicu naiknya asam lambung. Jika Bapak dan Ibu memiliki GERD, cukup gunakan mint sebagai terapi uap dan kompres luar saja. Jangan diminum. Peringatan kedua, jangan gunakan minyak esensial mint murni, peppermint oil langsung ke kulit wajah, atau dekat hidung bayi dan anak kecil. Karena konsentrasinya yang terlalu kuat, bisa menyebabkan kejang napas. Untuk lansia, jika ingin menggunakan minyak esensial, pastikan dicampur dengan minyak pelarut seperti minyak zaitun atau minyak kelapa terlebih dahulu. Daun mint segar jauh lebih aman karena konsentrasinya alami dan tidak terlalu pekat. Peringatan ketiga, jika sakit kepala yang Bapak dan Ibu rasakan sangat hebat, mendadak, disertai muntah menyemprot, kaku kuduk, atau gangguan bicara, segera ke IGD rumah sakit. Itu bisa jadi tanda stroke atau perdarahan otak yang membutuhkan penanganan medis darurat. Bukan sekadar sakit kepala karena flu. Kenali tanda bahaya tubuh Bapak dan Ibu, dan jangan meremehkan gejala yang tidak biasa. Selain terapi mint, pastikan Bapak dan Ibu juga menjaga asupan cairan tubuh dengan minum air putih hangat yang banyak. Air hangat membantu mengencerkan lendir dari dalam tubuh, sedangkan uap mint membantu dari luar. Kombinasi keduanya akan mempercepat proses penyembuhan flu dan pusing. Dukungan keluarga juga sangat penting. Mintalah anak atau cucu untuk membelikan daun mint segar di pasar atau menanamnya di pot depan rumah. Tanaman mint sangat mudah tumbuh dan bisa menjadi apotik hidup yang siap sedia kapan saja dibutuhkan. Jadikan kegiatan merawat tanaman mint sebagai hobi baru yang menyenangkan dan menyehatkan pikiran. Satu hal lagi yang tak kalah penting adalah menjaga kebersihan bantal dan guling tempat tidur. Jemurlah bantal dan kasur secara rutin di bawah sinar matahari untuk mematikan tungau debu yang sering menjadi pemicu flu alergi. Gantilah sarung bantal setidaknya seminggu sekali agar Bapak dan Ibu tidak menghirup debu sepanjang malam.
Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh manfaat ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Pusing dan flu yang mengganggu tidur bukanlah sesuatu yang harus ditahan dengan penderitaan. Dengan memanfaatkan kekuatan alami daun mint melalui terapi uap dan kompres, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kembali kenyamanan bernapas dan tidur yang berkualitas, tanpa bergantung pada obat kimia terus-menerus. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu hari ini. Apakah ingin terus begadang karena hidung mampet dan kepala sakit, atau mulai mencoba terapi mint yang menyegarkan ini? Saya sangat berharap Bapak dan Ibu memilih jalan alami ini demi masa tua yang nyaman, istirahat yang cukup, dan tubuh yang bugar di pagi hari. Satu ikat daun mint murah meriah bisa menjadi kunci tidur nyenyak Bapak dan Ibu malam ini. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan aksi nyata sekarang juga. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup alumni sekolah, atau tetangga sebelah rumah. Jangan biarkan ilmu sederhana, namun berharga ini berhenti di Bapak dan Ibu saja. Karena satu kali klik tombol share dari Bapak dan Ibu bisa jadi adalah jawaban doa bagi teman yang sedang pusing 7 keliling karena flu berat. Mari kita menjadi perpanjangan tangan kebaikan untuk menebar manfaat bagi sesama manusia yang membutuhkan. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus dan rendah hati. Bagi yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu tidak hanya mendukung channel ini untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya yang akan saya bagikan. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya dari saya. Pada video selanjutnya, insya Allah saya akan membahas tentang cara mengatasi sembelit kronis pada lansia yang sering bikin perut begah dan wasir kambuh hanya dengan buah lokal yang sering kita abaikan di pasar. Topik yang sangat penting dan pasti banyak ditunggu-tunggu oleh para lansia yang susah buang air besar. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah berlangganan agar tidak ketinggalan informasinya. Saya, Dr. Irfan Ali, selalu berdoa agar setiap Bapak dan Ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan, kekuatan, dan tidur yang nyenyak setiap malam. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian, kepercayaan, dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh saya di channel kebanggaan kita. Sobat Sehat Penyakit Dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah dan jalan kesembuhan serta pencerahan bagi kita semua. Akhir kata, tanamlah mint di halamanmu, hirup uapnya, dan nikmati hidup sehat tanpa pusing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat luar biasa.